Saudara sekali, kalau mungkin bagi kita yang masih ingat, saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang doa Bapa kami, saudara, adalah tentang relasi antara kita sebagai anak dengan Allah sebagai Bapa kita yang ada di surga. Jadi saudara, ketika Tuhan mengajarkan tentang ampunilah kami akan kesalahan kami dalam doa Bapa kami, saudara, artinya ini adalah permohonan pengampunan dari kita sebagai anak kepada Allah yang adalah Bapa kita. Saudara, apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita dalam permohonan tentang pengampunan akan dosa ini? Yang pertama, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk kita boleh datang kepada Allah dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Saudara, hal ini berbeda kalau kita mungkin ingat kisah tentang Adam dan Hawa, saudara. Waktu mereka berbuat dosa kepada Tuhan, saudara, mereka bukannya lari kepada Allah. Mereka justru, saudara, lari dari Allah, bahkan mereka bersembunyi dari Allah. Tetapi saudara, Kristus justru menolong kita atau mengajarkan kepada kita hal yang sebaliknya begitu. Waktu kita berdosa, waktu kita berbuat salah, kita gagal, kita jatuh. Seharusnya saudara, kita datang kepada Allah dan memohon pengampunannya. Saudara, kenapa sih waktu kita berdosa, waktu kita bersalah, saudara, kita justru melarikan diri dari Tuhan. Kita bersembunyi dari Allah. Saudara, karena kita berpikir bahwa Allah adalah Allah yang suka menghukum. Allah adalah Allah yang kejam. Allah yang penuh murka. Allah yang tidak berbelas kasihan. Kita takut datang kepada Allah yang seperti itu, saudara. Tapi kita lupa bahwa Allah sebetulnya adalah Allah yang panjang sabar. Allah yang berlimpah dengan kesetiaannya. Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang murah hati, dan Allah yang penuh dengan pengampunan. So, kedua, waktu kita kemudian jatuh, kita gagal, kita berdosa, saudara, datanglah kepada Allah. Datanglah sebagaimana kita, sebagaimana adanya kita kepada Dia. Saudara, kita nggak perlu datang kepada Tuhan dengan topeng kesalehan kita atau kosmetik moralitas kita untuk menutupi bobroknya kita, dosa kita di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Allah dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang remuk. Akuilah dosa kita di hadapan Tuhan dan percaya bahwa Allah akan mengampuni kita dengan limpahnya. Yang kedua, saudara, yang juga menarik dari frasa ini adalah sebagai orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah begitu rupa, saudara, dengan limpahnya, maka demikian juga harusnya kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Saya selalu tak pernah habis berpikir begitu ya, terkagum, terpesona dengan kisah atau perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah ajarkan kepada murid-muridnya tentang seorang tuan yang menghapus hutang seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepadanya. Cerita ini cerita yang tidak masuk akal sebetulnya, saudara. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang hamba itu bisa melunaskan hutangnya yang sebesar 10.000 talenta itu. Terus 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Atau sama dengan upah 6.000 hari seorang buruh bekerja, 1 dinar, saudara. Maka 10.000 talenta itu artinya adalah 6.000 hari kerja dikalikan dengan 10.000. Yaitu sama dengan 60 juta hari kerja atau setara dengan 164 tahun sekian. So, gak mungkin bukan ada orang yang bisa membayar hutangnya yang begitu besarnya, begitu banyaknya. Jadi begitulah dosa kita di hadapan Tuhan yang begitu besarnya. Gak mungkin kita bisa melunaskannya, membayarnya. Tapi kita bersyukur dalam Kristus seluruh hutang dosa kita itu dilunaskan, dihapuskan oleh darah Kristus. Semaka harusnya setiap kita yang sudah mengalami pengampunan yang begitu limpah dari Tuhan, seharusnya kita menjadi orang-orang yang juga bermurah hati, penuh belas kasihan, penuh pengampunan kepada orang-orang yang mungkin saudara bersalah pada kita, melukai kita, menyakiti kita. Sebagaimana kita telah diampuni oleh Tuhan dengan limpahnya, Tuhan juga menolong kita untuk kita memberikan pengampunan kepada mereka. Amin.